Legenda batu belah, batu bertangkup dari Aceh. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Gayo, Aceh, tinggal sebuah keluarga petani yang hidup dalam kemiskinan. Mereka hanya memiliki sebidang kecil lahan pertanian yang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Meskipun memiliki 2 ekor kambing, hewan ternak itu tampak kurus dan sering sakit. Untuk bertahan hidup, mereka mencari rezeki dengan menjala ikan di sungai Kreung, Peusangan atau memasang jerat burung di hutan. Hasil tangkapan ikan atau burung itu kemudian dijual di kota sebagai sumber pendapatan mereka. Suatu hari, musim kemarau yang panjang melanda dengan hebatnya, menyebabkan sungai menjadi kering dan tanaman layu tak bernyawa. Keluarga petani merasa sedih dan kebingungan. Tanaman di ladang tak hanya mati, tetapi mereka juga tidak dapat lagi mencari ikan di sungai yang kering itu. Demi menghidupi keluarganya, sang istri petani mencari cara untuk berkontribusi. Membantu petani, terkadang ia membuat periuk dari tanah liat di tepi sungai dan menjualnya ke kota. Namun meskipun berusaha keras, penghasilannya tidaklah seberapa. Si petani memiliki 2 anak. Anak sulungnya berusia 8 tahun, sementara yang bungsu baru berumur 1 tahun. Anak sulungnya punya sifat nakal dan kurang sopan. Dia sering merengek kepada kedua orang tuanya untuk meminta uang tanpa memperhatikan apakah mereka memiliki uang lebih ataupun tidak. Perilaku anak sulung tersebut semakin prihatinkan. Dia tidak pernah mau menjaga adiknya dan sering bermain sendiri tanpa mempedulikan keberadaan sang si bungsu. Bahkan ada kejadian saat sang bungsu hampir tenggelam di sungai karena tidak diawasi oleh si sulung. Di suatu musim kemarau, keluarga petani ini sudah tidak memiliki uang sama sekali. Dengan terpaksa mereka harus menjual salah satu kambing ternak. Namun karena kambing tersebut terlalu kurus, sang ayah khawatir tidak akan ada yang mau membelinya. Setelah mempertimbangkan dengan baik, sang ayah pun berencana untuk mengembalakan kambing tersebut di padang rumput agar bisa makan banyak dan menjadi lebih gemuk. Ia kemudian meminta putra sulungnya untuk melaksanakan tugas menjaga kambing di padang rumput. Meskipun si sulung setuju untuk melakukan tugasnya yang diberikan sang ayah, namun kepatuhan itu tidak menjamin bahwa ia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Demi apa saya harus pergi jauh-jauh menggembalakan kambing di padang rumput? Pikir si sulung. Mending saya tinggal di sini saja, bisa tidur nyenyak di bawah pohon. Sungguh, ia hanya membiarkan kambingnya berkeliaran bebas sepanjang hari, lalu tidur di bawah pohon yang rindang hingga senja tiba. Ketika bangun dari tidurnya, kambing yang ia gembalakan telah lenyap. Namun alih-alih mencari, ia memilih pulang ke rumah. Kambingnya ada di mana, sulung? Tanya sang ayah. Tanpa berpikir panjang, si sulung berbohong. Maaf ayah, kambingnya hanyut di sungai. Tentu saja kemarahan sang ayah tak terbendung. Ia juga merasa sedih karena keluarganya sudah tak memiliki persediaan makanan untuk esok hari. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk pergi ke hutan dan memeriksa jerat-jerat yang dipasangnya sehari sebelumnya. Tiba di hutan, sang ayah begitu gembira melihat seekor anak babi hutan terjerat dalam perangkapnya. Dia langsung berpikir untuk menjual babi hutan itu dengan harga tinggi dan membeli beras untuk keluarganya selama seminggu. Tanpa ragu, ia melepaskan jerat yang membelenggu kaki si anak babi hutan. Namun, tiba-tiba dari semak-semak muncul 2 bayangan hitam yang menyerang sang petani dengan marah. Sebelum ia bisa bereaksi, ia sudah terkapar di tanah dengan tubuh dipenuhi luka.
Ternyata dua bayangan yang gelap itu adalah induk dari anak babi hutan yang marah karena sang anak terperangkap. Sang petani mencoba bangkit dan mengambil parangnya untuk melawan kedua babi hutan itu. Namun, nasib sang petani sungguh tidak menguntungkan. Parang yang sudah tua malah patah menjadi dua. Babi hutan semakin marah dan bersiap untuk menyerangnya. Sang petani berusaha lari dengan tergesa-gesa. Ketika ia mencapai sebuah sungai kecil, ia berusaha melompatinya. Namun malang bagi sang petani, ia terpeleset dan jatuh hingga kepalanya terbentur batu. Pada akhirnya, ia meninggal dunia tanpa diketahui oleh anak dan istrinya. Di sisi lain, sang istri petani sedang marah kepada putra sulungnya karena telah membuang segenggam beras terakhir ke dalam sumur. Perasaannya dipenuhi dengan kekecewaan. Tak pernah terbayangkan bahwa anak yang telah dikandungnya selama 9 bulan itu kini tumbuh menjadi sumber kesulitan bagi kedua orang tuanya. Karena tidak memiliki cadangan beras lagi, sang istri berencana untuk menjual periuk yang baru saja ia buat ke pasar. Ia meminta putra sulungnya untuk mengambil periuk yang masih dalam proses pengeringan di belakang rumah. "Sulung, tolong ambil periuk tanah liat yang sudah ibu keringkan di belakang rumah. Nanti ibu akan menjualnya ke pasar. Sementara itu jagalah adikmu karena ayahmu belum pulang." Mendengar permintaan itu, sang putra sulung merasa kesal. Alih-alih menuruti ibunya, ia malah menggerutu sendiri. "Kenapa aku harus mengambil periuk itu? Lagi pula, kalau nanti ibu pergi ke pasar, aku harus menjaga si bungsu dan tidak bisa pergi bermain. Malas sekali rasanya. Lebih baik aku pecahkan saja periuknya." Tanpa pikir panjang, ia pun membanting periuk tanah liat yang akan dijual sang ibu. Ketika mendengar suara periuk yang pecah, sang ibu terkejut bukan main. Segera ia berlari ke belakang rumah dan menemukan potongan-potongan periuk yang pecah berserakan di lantai. "Astaga sulung, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu sadar bahwa kita semua butuh makan? Mengapa kamu malah menghancurkan harta terakhir kita?" tanya sang ibu dengan suara penuh gemetar, air mata mengalir di pipinya. Namun tidak terdapat sedikit pun perasa penyesalan di dalam hati si sulung. Bahkan perilakunya semakin merajalela. Ketika ibunya menyajikan pisang sebagai satu-satunya makanan yang tersedia di dapur, si sulung menunjukkan kemarahannya. "Aku tidak mau makan pisang. Aku sudah bukan bayi lagi. Aku ingin nasi dengan gulai ikan." Mendengar protes itu, sang ibu hanya bisa mengelus dadanya dengan kesedihan yang mendalam. Di saat yang sama, seorang tetangga tiba-tiba datang dengan berita yang mengejutkan. Ia memberitahu bahwa ayah si sulung dan bungsu ditemukan tewas di tepi sungai. Kabar itu membuat air mata istri petani mengalir lebih deras. Ia tak bisa membayangkan bagaimana nasib mereka tanpa keberadaan sang suami. Namun, si sulung sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun rasa sedih. Bagi si sulung, hidupnya kini terasa lebih tenang karena tidak ada lagi ayah yang selalu menyuruhnya melakukan hal yang tidak disukainya. Merasa bahwa kehidupan mereka sudah tak dapat dipertahankan lagi, istri sang petani hanya bisa memeluk putra sulungnya sambil menangis dengan sedih. Di antara tangisannya, ia berbisik pada putranya, "Sulung, ibu merasa tak sanggup lagi melanjutkan hidup di dunia ini. Hati ibu terasa begitu berat jika harus hidup hanya denganmu. Lebih baik ibu menuju ke Batu Balah untuk menyusul ayahmu. Jagalah adikmu dengan baik," ucap sang ibu dengan suara tercekik oleh tangis. Istri petani itu pun kemudian pergi meninggalkan kedua buah hatinya menuju ke batu besar yang disebut Batu Belah, Batu Bertangkup di pinggir sungai.
Sesampainya di sana, wanita itu mendendangkan sebuah lagu. Batu belah, batu betangkup, tangkupkan aku hingga tubuhku. Batu belah, batu betangkup, bawalah aku hingga tubuhku. Sesaat setelah lagu selesai, angin kencang bertiup dan membuat batu itu terbelah menjadi dua. Istri sang petani pun masuk ke dalamnya, kemudian batunya kembali rapat. Setelah melihat hal itu, barulah muncul penyesalan di hati sang anak sulung. Ia langsung menangis keras dan memanggil-manggil ibunya. Bahkan ia berjanji akan menuruti semua perintah ibunya dan tidak akan nakal lagi. Namun ia hanya menangisi penyesalannya karena sang ibu kini telah menghilang ditelan batu. Itulah cerita legenda batu belah, batu bertangkup yang berasal dari Aceh. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.